Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di tengah wabah corona yang masih belum tahu sampai kapan berakhirnya, banyak masyarakat yang aktivitasnya dibatasi, sehingga banyak orang yang mengeluhkan keadaan ini. Semenjak pemerintah meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah dan himbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mencegah penularan virus corona, hal ini berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah pengemudi ojek online. Wabah corona menyulitkan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi semenjak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai diberlakukan. Para driver ojek online mengeluhkan orderan yang kian sepi dan tentunya membuat pemasukan menjadi seret. Pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan ojek online anjlok, turun drastis hingga lebih dari 50%. Padahal pemasukan tersebut sangat membantu para ojol untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar cicilan motor. Ya, dampak pandemi corona kini dirasakan masyarakat secara merata hampir di seluruh Indonesia. Tak hanya pengemudi ojek online yang terkena imbasnya, pedagang pasar juga menjadi korban yang terdampak oleh wabah virus ini. Sejumlah pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia mengeluh sepinya pengunjung dan transaksi jual beli, dampak dari berkurangnya aktivitas masyarakat akibat penyebaran COVID-19. Sejumlah pusat perbelanjaan terpaksa ditutup, para pedagang pun kehilangan pendapatan untuk hidup. Tak hanya para pedagang, para murid sekolah pun sebagian besar merasakan hal yang sama, yaitu mengeluh. Himbauan pemerintah agar semua kegiatan di sekolah diliburkan dan mengganti cara belajar menjadi berbasis online, tidak sedikit warganet yang mengeluh dengan adanya sistem belajar online ini. Warganet merasa belajar online lebih memberatkan karena tugas yang diberikan lebih banyak. Sanggupkah kita sebagai manusia beriman menghadapi semua ujian ini tanpa mengeluh? Ya, mengeluh adalah hal yang manusiawi. Apapun yang menimpanya, manusia selalu saja mengeluh. Seperti yang diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-20 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Sadar atau tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang seringkali muncul saat tertimpa masalah dan kesulitan hidup. Padahal belum tentu hal yang menimpanya itu adalah keburukan, karena setiap yang menimpa kita pastilah akan ada hikmahnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dilarangkah kita berkeluh kesah dalam hidup menurut Islam? Sahabat yang dicintai Allah, jika kita renungkan nikmat yang sudah Allah berikan, sebagai seorang muslim, kita harus berhenti mengeluh. Allah telah memperingatkan akan orang-orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang suka mengeluh. Karena itu, sebagai hamba yang tidak pernah putus diberikan kenikmatan, bahkan dalam setiap helaan nafas, hendaknya kita selalu bersyukur. Jika mendapat suatu musibah, kita harus bersyukur. Karena jika kita dapat bersabar menghadapinya, insya Allah akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman,
apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara yang dia cintai, yakni kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan kuberi ganti surga karena kehilangan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Mengeluh hanya akan membuat hati kita gelisah. Mengeluh yang berkelanjutan dapat memicu depresi kronis. Produksi serotonin dan daya tahan tubuh akan berkurang secara drastis. Akibatnya, fungsi otak akan menjadi tak maksimal dan dapat membuat seseorang gagal fokus. Parahnya lagi, mengeluh dapat menyebabkan stres dan depresi yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika tidak ditangani secara tepat, bisa berakhir dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Selain mempengaruhi daya ingat, mengeluh juga memiliki efek yang tidak baik. Sering mengeluh dapat membuat orang itu selalu berpikir dan berperilaku negatif. Dengan pemikiran yang selalu negatif dapat mempengaruhi orang-orang sekitar yang pada akhirnya bukannya mendapatkan bantuan, melainkan semakin terjerumus dan membuat seseorang makin stres. Dijauhi dari lingkungan sosial atau pergaulan, karena lama-kelamaan orang lain akan merasa jenuh bergaul dengan orang yang selalu berkeluh kesah. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna. Tetapi sebagai manusia biasa, Rasulullah pun pernah mengeluh. Saat itu Nabi SAW pernah mengalami sebuah kondisi yang jauh dari keinginan beliau. Para kaum musyrikin mengabaikan seruannya. Mereka telah mengacaukan Al-Quran, tak mau mengimani, mendengarkan, bahkan menolak Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan dan bualan Muhammad, si tukang sihir. Dalam kondisi tertekan tersebut, Nabi SAW mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Sahabat yang dicintai Allah, manusia kerap kali dirundung masalah dan seringkali manusia tersesat tanpa arah. Mengeluh dan meratapi nasib yang diderita sama artinya dengan merasa tidak puas akan pemberian Allah. Suka mengadukan kesulitan-kesulitan hidup kepada sesama manusia dapat diartikan sebagai sikap tidak rela dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba. Kebiasaan mengeluh dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: pertama, karena tidak ada keharmonisan antara keinginan dan realitas, atau jauhnya kenyataan dan keinginannya. Hal ini menyebabkan keinginan kerap kali membuat orang mengalami frustasi. Kedua, adanya ketidakmampuan dalam mencapai keinginan. Seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu atau mendapatkan keinginannya kerap kali menjadi pengeluh. Kebiasaan mengeluh akan menjadikan seseorang mudah menyalahkan, marah, karena mereka selalu menyesali apa yang tak dapat diraih dan diinginkan. Tak hanya itu, pengeluh juga akan mudah tersinggung dan selanjutnya akan memunculkan sifat sinis, pesimis, dan sakit hati. Sahabat yang dicintai Allah, tidak selamanya mengeluh harus dipandang negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita sering merasa diri tak sempurna bekerja atau merasa belum sepenuhnya mengerahkan seluruh daya upaya agar tercapai hasil yang lebih baik. Maka mengeluh seperti ini adalah mengeluh yang bernilai ibadah. Seperti seorang ayah yang mengeluh pendapatannya belum memadai, kemudian ia merasa tak puas. Keluhan itu membuat ia semakin giat dan bekerja keras demi menafkahi keluarganya. Dengan terpenuhinya nafkah untuk keluarga, ini merupakan ibadah bagi seorang suami terhadap keluarganya. Alangkah bahagianya setiap langkah yang kita lakukan, semuanya akan bernilai ibadah. Dan jika semua tindakan mengeluh kita jadikan ibadah, maka secara tidak langsung kita telah mengamalkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, "Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada."
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.